Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saya jauh-jauh ke sini untuk belajar itu, Masya Allah. Tapi ternyata Ustaz Jen dengan ketawaduannya menyuruh saya. Al-ikhwa azakallah, sebelum saya mulai, saya ingin bertanya, al-ikhwa azakallah, jika kita beli kuota, anggaplah 100 giga untuk 1 bulan. Ini pertanyaan sebelum masuk. Tapi ternyata ada dari samping kanan dan samping kiri yang mencuri kuota internet kita. Gimana perasaan kita? Gimana Pak Jul? Ridho? Masya Allah. Mahasiswa sekarang. Mahasiswa gimana perasaannya? Antum beli 100 giga untuk 1 bulan, ternyata ada yang mencuri. Ini kata mencuri gitu, gimana perasaannya? Nah, gimana? Masya Allah. Ini derajatnya paling tinggi, ridho, Masya Allah. Al-ikhwa azakallah tentu akan marah ya, tentu tidak akan senang dengan perbuatan tersebut. Maka saya mengingatkan bahwa kita pun tidak ingin kuota Ramadan diambil oleh orang-orang yang tidak berkepentingan ataupun oleh tanda kutip oleh setan. Itu alikhwajakallah. Kesempatan beramal kita jangan diambil oleh sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, alikhwajakallah, dalam kesempatan kali ini insyaallah kita akan menyampaikan satu hal di mana hal ini sering kita ucapkan dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan yang engkau murkai, bukan pula jalan mereka yang tersesat. Alikhwa azanallahu wa iyyakum, ketahuilah bahwasannya sebaik-baik doa, kata Ibnu Taimiyah, adalah memohon agar ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Dan siratal mustaqim ini adalah Islam. Kalau kita melihat pendapat mufassir berkenaan dengan siratal mustaqim, tentu akan beragam, akan tetapi bermuara kepada satu tujuan. Ada yang menyatakan siratal mustaqim adalah Al-Quran, ada yang menyatakan Islam, ada yang menyatakan thariqul ubudiyah, cara beribadah, ada yang menyatakan ta'atullah wa rasulihi, taat kepada Allah dan Rasulnya. Ada juga yang menyatakan bahwasannya as-sirat al-mustaqim adalah ahlu sunnah wal jamaah. Semuanya bermuara kepada satu. Inilah yang dinamakan dengan ikhtilaf tanawwu' fit tafsir. Jadi ikhtilaf, perbedaan pendapat variatif dalam tafsir, bermuara kepada satu. Apa itu? Itu adalah Islam. Di mana Islam, alikhwa azakallah, berpedoman kepada Al-Quran. Islam mengajarkan kepada kita cara beribadah yang benar. Islam ataupun siapa yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah dikatakan ahlu sunnah wal jamaah. Maka ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Rasulullah SAW menggambarkan siratal mustaqim dengan jalan yang lurus, kemudian di kanan dan kiri banyak sekali jalan. Pada jalan tersebut banyak setan yang menyeru. Ya malikhwajakallah. Juga di samping kanan dan kiri ada dinding, ya likhwajakallah, yang kemudian juga ada sutur murkhoh, ada semacam tirai akan tetapi tipis. Nah likhwajakallah, di pangkal jalan ada penyeru, dan di ujung jalan ataupun di pertengahan jalan pun akan senantiasa ada yang memberikan nasihat. Maka Rasulullah SAW menjelaskan jalan yang lurus ini adalah siratal mustaqim, samping kanan kirinya adalah jalan-jalan setan. Di antara jalan tersebut ada setan yang menyeru. Kemudian dinding kanan dan kiri itu adalah maharimullah, hukum-hukum dan aturan Allah. Kemudian satar itu ya, alikhwajakallah, yang tipis itu adalah larangan-larangan Allah yang terkadang mudah untuk dilewati oleh manusia. Maka siapa yang berusaha untuk membukanya pasti masuk ke dalamnya. Alikhwajakallah, pemberi nasihat di awal jalan itu adalah Al-Quran. Pemberi nasihat di pertengahan jalan itu adalah wa'idullah fi kulli qalbi rajul. Jadi pemberi peringatan yang Allah berikan ke dalam hati setiap manusia. Alikhwajakallah.
Ini adalah gambaran daripada as-sirat al-mustaqim, siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kemudian Bapak sekalian, Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa siratal mustaqim tidak dikatakan sirat al-mustaqim kecuali memiliki 5 kriteria. Ya, 5 kriteria. Yang pertama, jalan itu harus lurus. Ya, dinamakan sirat al-mustaqim. Bahkan sebagian para ulama bahasa menyatakan, jika Allah mengatakan ihdinas sirat, contohnya gitu saja, ataupun ketika orang-orang Arab menyatakan hadzas sirat, maka dimaksud pasti mustaqim. Ya, sirat dalam bahasa Arab pasti lurus, kata mereka itu al-ikhwajakallah. Tapi Allah kemudian menggandengkan agar memperkuat sirat al-mustaqim. Jadi yang pertama kriteria jalan tersebut harus lurus, al-ikhwajakallah. Yang kedua, jalan tersebut adalah jalan yang paling dekat menghantarkan seseorang kepada tujuan. Nah, al-ikhwajakallah, tujuan kita apa? Tujuan kita adalah surga. Tujuan kita adalah ridho Allah. Tujuan kita adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, keridhaan dan rahmat termasuk surganya. Maka siapa yang ingin menggapai keridhaan Allah, surga Allah, cara tercepat dan jalan terpendek untuk menghantarkan kepadanya adalah ini, siratal mustaqim. Kita pernah mendengar ada seorang sahabat masuk Islam dalam hari itu, meninggal pada hari itu, maka dia masuk ke dalam surga. Jadi bapak-bapak alikhwajakallah, siapa yang ingin masuk surga secara cepat, masuklah ke dalam Islam. Kita mendengar beberapa tahun ke belakang ada mantan pendeta, sorenya masuk Islam waktu asar kalau nggak salah, waktu isanya meninggal dunia. Itu alikhwajakallah, insya Allah sampai kepada tujuannya, alikhwajakallah. Jadi siratal mustaqim, jalan paling dekat menghantarkan kepada tujuan kita. Yang ketiga, dikatakan siratal mustaqim itu adalah apa? Bisa menampung jumlah yang begitu banyak, luas sa'ah gitu ya, alikhwajakallah. Berapapun jumlahnya yang mau memasuki jalan ini, silahkan muat semuanya. Akan tetapi sudah menjadi ketetapan Allah, sebagian beriman, sebagian kufur, alikhwajakallah. Maka pelajaran dari kriteria ini, alikhwajakallah, Islam ataupun ahlu sunnah wal jamaah bukan milik pribadi dan golongan. Ya, alikhwajakallah, barangkali hanya perbedaan pendapat dalam masalah furu, akhirnya tidak menganggap orang lain sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Jadi yang ketiga, alikhwajakallah, jalan tersebut luas. Ya, alikhwajakallah. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, alikhwajakallah, bahwasannya yang keempat apa yang kelima itu, alikhwajakallah, ya, bahwa jalan tersebut, alikhwajakallah, satu-satunya jalan yang akan menghantarkan kepada tujuan. Kalau bapak-bapak nyari jalan yang lain, pasti jalan tersebut buntu. Kalau bapak-bapak mencari pintu lain, maka pasti pintu tersebut terkunci. Maka siratal mustaqim adalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ibnu Katsir beliau menyatakan, ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, maka seluruh pintu menuju Allah, seluruh jalan menuju Allah tertutup kecuali jalan yang dilalui oleh Nabi SAW dan pintu yang dibuka olehnya. Maka jangan sampai salah jalan apa sekalian dalam mengarungi kehidupan ini. Nah, alikhwa ajanallahu wa iyyakum. Selanjutnya, ketika kita menyatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Pelajarannya, alikhwa'azakallah, saat kita berjalan di jalanan yang begitu panjang, kita mengkhawatirkan diri kita akan datangnya berbagai macam halangan, rintangan, godaan, bahkan serangan dari musuh. Karena itu kita memerlukan teman. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Berikan kepada kami petunjuk, berikan kepada kami teman untuk mengarungi jalan ini. Alikhwa'azakallah, ya. Maka salah satu cara agar kita istiqomah di atas siratal mustaqim, kita harus memiliki teman yang soleh, Bapak sekalian. Alikhwa'azanallahu wa iyyakum. Berkenaan dengan
As-sirat al-mustaqim ini secara ringkas, manusia ada 4 golongan. Yang pertama, orang yang tahu siratal mustaqim, kemudian dia masuk ke dalamnya dan dia istiqomah. Ya, dia tahu siratal mustaqim itu apa, bagaimana, apa konsekuensinya, dia masuk, dia istiqomah. Ini adalah generasi ataupun kelompok pertama yang paling baik. Yang kedua, dia tahu siratal mustaqim, tapi dia masuk ke dalamnya tapi enggak istiqomah. Ya, masih belok kanan belok kiri. Kadang kalau sedang menyendiri dia bermaksiat, kadang kalau lagi ada kesempatan untuk berdusta dan selanjutnya. Jadi dia sudah masuk ke dalam siratal mustaqim tapi enggak istiqomah. Nah, kelompok yang ketiga tahu siratal mustaqim tapi enggak mau masuk. Contohnya Abu Thalib, kemudian juga Raja Heraklius, Raja Romawi pada masa itu, tahu siratal mustaqim itu Islam yang akan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Abu Thalib pun meyakini bahwa agama yang paling baik untuk manusia adalah Islam, tapi nggak mau masuk. Balasannya neraka, apa sekalian. Nah, yang paling buruk yang keempat, tidak tahu siratal mustaqim, tidak mau mempelajarinya. Ya, maka jangan sampai masuk dalam kelompok pertama, kedua, ataupun juga ketiga. Nah, ketiga ini barangkali alikhwajakallah masih banyak orang di dalamnya, termasuk bisa jadi kita alikhwah. Maka bagaimana kita meningkatkan diri kita untuk istiqomah? Salah satunya adalah cari teman yang soleh alikhwajakallah. Ya, karena pengaruh teman sangat besar. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan mereka yang kau murkai, bukan pula jalan mereka yang tersesat. Alikhwajakallah, yang dimurkai Yahudi, yang tersesat adalah Nasrani. Ini saja karena waktunya 15 menit. Jazakallah khair ya, secara ringkas saja. Alikhwajakallah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dari saya dan dari syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.